Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Selepas Ramadan, biasanya kita kaum muslimin mulai merasakan kesepian. Dulu di waktu Ramadan kita sering berkumpul dengan jamaah kaum muslimin yang lain, sama-sama di masjid, berbuka puasa bersama, sholat fardu berjamaah, bahkan ada kultum-kultum, sholat tarawih. Masya Allah, kebersamaan ini indah sekali. Begitu lepas Ramadan, kita merindukan adanya kebersamaan itu kembali. Tetapi sebenarnya kebersamaan tidak selalu menjadi positif, terutama dalam pengembangan pribadi. Selepas Ramadan sebagian kita jadi kehilangan arah. Siapa yang mimpin doa? Siapa yang menjadi imam? Bolehkah kita sholat malam di rumah? Sekian banyak pertanyaan muncul. Maka dalam kesempatan ini, izinkan kami dari channel Maha TV Indonesia yang berpusat di pesantren Al-Ma'had untuk memberikan setidaknya ada 3 tips untuk bisa menjaga istiqamah dari kebiasaan ibadah kita dan kebiasaan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Langkah-langkah ini mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik adalah yang paling berkelanjutan, meskipun sedikit. Kalau sedikit saja, jika berlanjut itu menjadi baik, apatah lagi sudah banyak berkelanjutan pula. Sedekah walaupun sedikit tapi berkelanjutan, itu yang terbaik. Apalagi kalau banyak sedekah, sering dan berkelanjutan. Sholat malam sedikit saja, 3 rakaat sebelum tidur atau witir sebelum tidur, itu saja yang kita lakukan, kita lanjutkan. Ini adalah amal yang terbaik jika dia berkelanjutan. Daripada sekarang 23 rakaat di Ramadan, besok ngejengker, nggak pernah sholat malam lagi. Begitu pula mengaji, membaca Al-Quranul Karim. Walaupun 1 hari 1 lembar, 2 halaman, tapi berkelanjutan, terus aja. Itu lebih baik daripada sekarang sudah khatam Al-Quran 30 juz, bahkan sudah mengulang bacaannya sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali khatam dalam bulan Ramadan, tapi berikutnya terputus, tidak berkelanjutan. Maka itu tidak lebih baik daripada amal yang sedikit berkelanjutan. Nah, kali ini kami ingin sampaikan kepada kita semua 3 langkah untuk bisa menjaga kelanggengan dan istiqamah setelah bulan Ramadan. Yang pertama, jadikan Ramadan yang lalu itu sebagai latihan. Jangan dianggap bahwasanya Lebaran berarti finish.
Lebaran berarti bubar. Wis bar, sudah lebar. Jangan mengira bahwa saja ibadah sudah tamat. Justru kita baru akan mau mulai. Justru kita sedang baru mau akan mulai. Yang kemarin itu latihan. Karena ketika kita memulai latihan itu ada beratnya, ada rasa terpaksanya, ada unsur coba-cobanya. Sepekan, 2 pekan berlalu Ramadan terasa. Tarawih biasa. Baca Al-Quran sudah terasa biasa. Lama-kelamaan pada 10 terakhir bulan Ramadan kita baru merasakan nikmatnya ibadah. Maka kita sudah terbiasa ini. Sudah latihan. Bagi kita yang lemah, bagi kita yang tidak memiliki kemandirian di dalam beribadah, tidak semangat beribadah kecuali kalau bareng-bareng, bagi kita yang seperti itu, mari kita jadikan Ramadan yang baru saja kita lalui itu adalah latihan kita. Kita sudah terlatih untuk berpuasa. Ayo lanjutkan setelah Idul Fitri 6 hari di bulan Syawal. Ayo berikutnya Senin dan Kamisnya dibiasakan. Bahkan bila perlu puasa Daud. Itu dari sisi puasa. Dari sisi baca Al-Quran, Masya Allah, selama bulan Ramadan bisa 4-5 kali khatam Al-Quran. Ayo kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kemarin sudah terbiasa dan rasanya sudah tidak berat lagi baca Al-Quran dan mengatur waktu, memberikan porsi untuk baca Al-Quran. Kemarin sudah terbiasa juga bersedekah. Setiap sore memberikan takjil, memberikan makanan pembuka. Bersedekah juga kepada anak yatim. Mari lanjutkan. Kemarin sudah berlatih kita. Lanjutkan. Nah, ini langkah yang pertama. Jadikan Ramadan yang lalu sebagai latihan. Yang kedua, tingkatkan ilmu dan hilangkan ketergantungan pada kebersamaan. Sebagian kita kaum muslimin di dalam beribadah itu tidak memiliki kemandirian. Tidak berdoa kecuali kalau ada imam yang berdoa pakai bahasa Arab baru kita amin, amin, amin. Enggak ada yang mengimami, tidak ada yang memimpin doa, maka kita tidak berdoa. Padahal berdoa itu asalnya bukan sama-sama. Doa bersama itu bukan asal syariat dari Nabi Muhammad SAW. Asalnya berdoa adalah sendiri-sendiri. Karena sesungguhnya doa itu hubungan private antara pribadi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, minta langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta bantuan, minta pertolongan, ayo minta bantuan, pertolongan kepada Allah. Itu mendidik kita untuk mandiri di dalam berdoa. Tidak menunggu siapa yang bisa membacakan doa baru kemudian kita aminkan. Iya, kalau ternyata isi doanya pas sesuai juga dengan kebutuhan kita. Tapi kalau seandainya isi doanya itu private dibuat beliau dan kita mengamini saja, ini sebenarnya kita mendoakan siapa? Adakah doa untuk diri kita? Ada seorang suami sudah memiliki istri bernama Hasanah. Maka selanjutnya dia ingin berpoligami dengan seorang.
wanita bernama Khadijah. Lalu dia pakai bahasa Arab dan dia merangkai kata Rabbana ataitana fid dunya hasanah wa fis tsaniyati Khadijah. Ya Allah, Engkau sudah berikan kepadaku istri bernama Hasanah. Istri yang di belakang bernama Hasanah. Senang. Namanya disebut di dalam doa suami. Tapi karena istri tidak paham bahasa Arabnya, dan dia ketergantungan pada doa suami. Kalau suami berdoa, dia tinggal ngaminin. Akhirnya, kalau ditelisik maknanya, ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku istri bernama Hasanah. Maka selanjutnya, ya Allah, berikan aku istri lagi bernama Khadijah. Khadijah itu calon istrinya yang kedua. Begitu bulan berikutnya, dikabulkan oleh Allah, ia bisa nikah dengan kedua Khadijah. Nangislah Hasanah. Kenapa nangis? Kan kamu yang mengamini kemarin. Loh, mengamini apa bang? Ya mengamini doa abang itu kemarin. Rabbana ataitana fid dunya hasanah wa atina fis tsaniyati Khadijah. Ini datang istri baru namanya Khadijah. Nangislah dia. Jadi jangan sembarangan mengamini doa orang, kitanya tidak paham. Maka belajar mandiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mandiri dalam beribadah kepada Allah Ta'ala kalau kitanya berbekal ilmu. Maka tingkatkan ilmu kita tentang ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak ketergantungan pada kebersamaan. Kalau tidak sama-sama, tidak kita lakukan akhirnya. Tips yang ketiga adalah mulailah dari yang ringan sampai terasa kembali lezatnya ibadah dalam kesendirian. Tips yang ketiga ini, kita anggap bahwa kemarin itu kita walaupun kuat tarawih 11 rakaat, tarawih ada yang 23 rakaat, itu kemarin kuat itu karena lagi bareng-bareng. Ketika kita kembali ke rumah dan tidak berjamaah lagi sholat malam di masjid, diperlukan keteguhan, ketegaran, kekuatan batin. Sendirian, tapi bisa melaksanakan sholat malam. Tidak dilihat orang, tapi tetap bisa baca Al-Quran. Caranya bagaimana? Mulailah dengan yang ringan. Karena setelah keluar dari Ramadan, rasa malas, kemanjaan badan, dan alasan yang bermacam-macam, alasan hari raya, alasan silaturahim kesana kemari, sehingga tidak ada lagi sholat malam. Maka kita mulai dari yang ringan, sehingga diri ini merasakannya nikmat. Mari kita membiasakan seperti kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum tidur beliau berwitir. Artinya beliau sholat malam sebelum tidur dan menutupnya dengan yang ganjil. Lebih kuat lagi, maka kita pakai prinsip Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sholat malam setelah tidur terlebih dahulu. Kalau sudah seperti itu, maka kelezatan beribadah muncul kembali. Dan kita tidak ketergantungan kepada kebersamaan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tips di antara sekian banyak tips yang mungkin bisa disampaikan oleh para ustadz yang lain. Dan kita bertemu kembali, insya Allah, pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.